kembali lagi di Wana Historia Sejarah Bomas. Belajar sejarah dengan cara yang bersejarah. Kali ini PWI Gresik akan berkolaborasi dengan Sejarah Bomas. Dan juga nantinya Ina bakal temenin teman-teman semua dari awal sampai akhir di perbincangan kita. Karena kita kedatangan dua tamu spesial kita, yaitu Pak Al dan juga Pak Wildan. Halo Pak Al dan Pak Wildan. Aduh. Iya Pak, gimana kabarnya dong Pak hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Setelah divaksin tambah sehat ya? Oke, pastinya. Oke. Tambah sehat, tambah semangat dong Pak ya. Iya. Ya, jadi teman-teman, Pak Wildan ini merupakan guru sejarah di SMA NU 1 Gresik. Beliau merupakan sejarawan Gresik lulusan UNER. Dan juga Pak Ali Murtado, merupakan guru sejarah SMA Negeri 1 Kebomas Gresik. Nah, kali ini tema kita membahas tentang apa? Ya, kali ini kita akan membahas tentang dinamik identitas kota Gresik dalam sejarah dan budayawan nih Pak. Nah Pak, kan nantinya kita pada tanggal 9 Maret 2021 nanti kan kita akan memperingati hari jadi kota Gresik nih Pak ya. Dan tentunya pada tanggal tersebut kita akan mengulas tentang Gresik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar Gresik nih Pak. Berkaca dengan kondisi Gresik saat ini Pak, yang usianya nanti akan beranjak semakin tua, yang semakin berkembang tentunya. Maka dari itu kan kita bisa melihat dari keberagaman kota Gresik sendiri. Dilihat dari kotanya yang semakin maju dan juga keberagaman masyarakatnya, kepadatan penduduknya, dan juga adanya tol Trans Jawa juga kan Pak yang kita ketahui. Dan semakin populernya pariwisata yang ada di kota Bawean juga kita kan juga ketahui nih Pak. Nah, dari sini nih Pak, dari keberagaman kota Gresik ini yang semakin hari kota Gresik ini semakin maju, gimana nih Pak bisa menceritakan sedikit Pak kepada kita semua yang ada di sini, hal apa sih Pak yang menandai perubahan besar di Gresik saat ini sampai Gresik saat ini bisa berkembang semakin besar ini Pak? Silakan Pak Wildan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman secara Bomas yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa berbagi pengetahuan seputar sejarah, terutama yang ada di Gresik ya. Jadi tadi temanya cukup menarik dan pertanyaannya juga membuat saya harus mengingat-ingat lagi kira-kira apa sih yang menandai perubahan-perubahan besar yang ada di kota ini atau di Kabupaten Gresik. Jadi setidaknya kita mengenal Gresik itu dengan banyak sebutan atau istilah. Ada yang menyebut sebagai Gresik kota santri, ada yang menyebut Gresik kota industri, atau sekarang mulai dikenal sebagai kota pariwisata. Nah, sebenarnya peristiwa-peristiwa apa yang kemudian menandai hal ini atau yang menandai identitas-identitas ini muncul di tengah-tengah masyarakat Gresik? Jadi kalau kita nanti bisa ditambahi oleh Pak Ali yang mungkin lebih paham secara kronologis di era prakolonial, tapi yang jelas Gresik dalam perkembangan sejarah Nusantara itu selalu terlibat di dalamnya. Baik di era klasik, kalau saya istilahkan klasik berarti Hindu-Buddha, era modern ketika Islam mulai datang dan kemudian masuk kolonialisme, baik itu Portugis, Belanda, Inggris, dan juga ketika memasuki era kemerdekaan selalu terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar sejarah. Saya contohkan saja ketika era Dendels ya. Dendels ini kan salah satu gubernur jenderal yang cukup fenomenal di era Hindia Belanda ya. Bagaimana salah satu program kerjanya itu, nggak tahu ini termasuk 100 hari kerja Dendels apa enggak ya. Jadi membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan, dan Gresik ada di dalamnya. Dan itu tidak hanya sekedar membangun jalan, tapi juga membangun istilahnya tempat pertahanan ya, atau benteng. Benteng ini atau yang kita kenal dengan Benteng Mengare, kalau orang Gresik lebih kenal gitu, ini menjadi penanda bahwasanya kota ini penting bagi pertahanan militer Hindia Belanda pada saat itu,
yang mau diperebutkan oleh Inggris pada saat itu. Jadi Pulau Jawa khususnya itu harus dipertahankan, dan pertahanan utamanya itu salah satunya ada di Gresik. Ini menandakan bahwasanya Gresik bukan apa istilahnya kalau anak sekarang, bukan remeh-remeh ya, bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng dalam wilayah Jawa gitu. Inilah yang kemudian membuat Gresik ini selalu menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda gitu. Meskipun nanti kedepannya ada momen-momen tertentu yang kita lepas. Misal kalau kita lacak, apakah Gresik ketika era tanam paksa ya itu menjadi bagian dari penyuplai komoditas tanaman ekspor Hindia Belanda gitu. Kita bisa cek bahwasanya ya Gresik memang tidak menjadi tujuan adanya tanam paksa, karena memang wilayahnya kalau mau dibilang tidak subur, ya ada bagian yang subur, tapi bukan wilayah prioritas gitu. Beda dengan semisal wilayah Sidoarjo, kemudian Pasuruan, Mojokerto sampai wilayah pedalaman itu memang menyuplai beberapa komoditas yang kemudian titiknya adalah atau tempat ekspornya itu memang di Gresik. Dari pelabuhan Gresik sebelum kemudian berpindah ke Surabaya itu menjadi salah satu tempat berkumpulnya komoditas ekspor di era tanam paksa gitu. Itu salah satu penandanya ya. Tadi saya bilang ketika era Dendels Gresik masuk dalam skema itu. Kemudian kalau kita runut ke belakang sedikit nanti bisa kita Mas Ali, ketika kita membaca kapan sih kedatangan Islam itu di Gresik, di Nusantara gitu. Salah satu yang digunakan oleh sejarah untuk melacaknya adalah keberadaan makam Fatimah binti Maimun. Ini yang unik. Jadi di Gresik itu ternyata kalau kita ngomong seorang pendakwa ya atau mubalik, itu ternyata fakta yang menarik di Gresik adalah seorang perempuan. Ini catatannya berbeda dengan daerah-daerah lain. Kenapa kok makam perempuan yang ditemukan? Berarti ini menandakan keberagaman, bukan hanya ngomong etnisitas, tapi juga istilahnya gender ya. Gendernya nggak harus laki-laki gitu. Ternyata yang kemudian menjadi bagian dalam arus penyebaran Islam di Nusantara gitu. Fatimah binti Maimun, makamnya di Leran, sampai sekarang masih bisa dikunjungi dan diakses, meskipun banyak juga yang memperdebatkan otentisitas dari makam tersebut. Tapi secara mencatat bahwasanya Gresik menjadi salah satu awal dari proses Islamisasi di Nusantara gitu. Kemudian masuk ketika Islam sudah berkembang menjadi bagian dari mayoritas masyarakat Jawa, kita tentu mengenal di sini ada dua wali yang meskipun beda periode ya, harus dipahami juga, antara Malik Ibrahim atau dengan Sunan Giri. Ini periode yang berbeda tapi memiliki efek yang luar biasa, khususnya di tanah Jawa ya. Masing-masing memiliki istilahnya pengaruh gitu. Khusus Sunan Giri yang hari ini menjadi titik atau penanda dari lahirnya kota Gresik, tentu kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang tentu bisa dilacak sejarahnya, bagaimana Sunan Giri kemudian menjadi salah satu istilahnya ulama yang paling diperhitungkan di Nusantara pada saat itu. Jadi beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa raja-raja Islam di Nusantara itu harus minta restu dulu, izin ya, sowan gitu ya, sowan ke Sunan Giri mau memimpin wilayah kerajaannya atau wilayah kesultanannya gitu. Jejaknya bisa dilacak sampai ke Sulawesi, bahkan kalau ke wilayah Sumatera, ke Malaka dan Palembang, itu banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ajaran Sunan Giri dikembangkan di sana gitu. Dan bukan hanya soal ngomong ajaran Islam yang kemudian diajarkan oleh Sunan Giri sebagai bagian dari dakwahnya, tapi juga mengajarkan tentang tata kelola kehidupan bermasyarakat. Jadi peninggalan-peninggalannya sampai sekarang masih bisa dilihat, semisal kayak telaga-telaga ini sebagai bagian dari sistem irigasi yang memang dibangun oleh Sunan Giri gitu. Jadi selain sebagai seorang ulama, pendakwah, beliau juga sebagai istilahnya pemimpin yang mampu mengatur kebutuhan masyarakat Giri dan sekitarnya pada saat itu. Meskipun nanti dalam perkembangan sejarahnya ketika kolonialisme datang, nanti banyak yang kemudian merubah atau sengaja menghilangkan identitas Giri ini agar tidak menjadi ingatan kolektif masyarakat. Jadi kenapa kemudian kita melihat ada yang hilang ya, ada yang hilang dari
ajaran-ajaran atau identitas sendiri ketika era kolonialisme, karena memang sengaja ditaklukkan gitu. Nanti Pak Al bisa memperjelas di hal-hal ini gitu ya. Lah itu soal kenapa kemudian menjadi disebut sebagai kota wali, kemudian menjadi kota santri. Beberapa ponpes di Gresik ini banyak yang usianya hampir 1 abad dan memiliki peran penting dalam perkembangan Islam ketika sudah memasuki era kolonial. Jadi ketika Islam itu diajarkan lewat pesantren-pesantren di era kolonial, itu sudah berkembang, maksudnya sudah membentuk sebuah kelembagaan, tidak lagi dari rumah ke rumah, tapi sudah di sebuah pondok ya. Misal saja pondok pesantren Mas Kumambang di Dukun itu usianya hampir 1 abad dan juga memiliki peran penting dalam nanti ketika berdirinya salah satu ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia yaitu NU. Jadi inilah yang kemudian membuat apa istilahnya keilmuan ya, titik-titik keilmuan santri ini bisa menjadi identitas Gresik. Makanya kemudian muncul pondok-pondok yang ya jumlahnya cukup banyak di Gresik. Misalnya saja saya pernah membaca Pondok Komarudin yang ada di Bunga itu adalah salah satu pondok yang yang menerima santriwati gitu. Jadi memberi kesempatan kepada perempuan untuk belajar agama di pondok pesantren di Komarudin ya. Jadi ini memberi fakta lain bahwasanya ketika semisal kita mendengar oh dulu itu perempuan itu selalu tidak mudah mendapatkan akses pendidikan apapun ya. Tapi fakta itu bisa dibantahkan bahwasanya di Gresik baik laki-laki perempuan itu ternyata mendapat kesamaan hak ya istilahnya, atau mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal mengakses ilmu pengetahuan khususnya ya, agama Islam pada saat itu. Itu yang menandai kenapa kita kemudian disebut sebagai kota santri gitu kan. Dan kenapa menjadi disebut sebagai kota industri, tentu kita tahu semuanya di sini. Kalau yang mengawali atau yang menjadi stimulus ya, itu memang keberadaan 2 perusahaan BUMN besar di Gresik, yaitu Semen Gresik dan juga Petrokimia Gresik. 2 perusahaan inilah yang kemudian menjadi stimulus atau pemancing kemudian banyak pengusaha atau investor yang mendirikan pabrik di Gresik ya. Kenapa? Lah ini banyak sebabnya. Salah satunya adalah faktor kondisi geografi Gresik yang memang strategis. Pertama, secara akses untuk arus distribusi barang lebih mudah karena sudah punya pelabuhan. Kedua, ini efek dari perubahan kota Surabaya itu sendiri ya, karena Surabaya semakin berkembang dan beberapa pabrik itu di Surabaya sudah tidak bisa atau harus bermigrasi ya. Maka pilihannya pada saat itu adalah ke Gresik. Jadi istilahnya dulu awalnya pasca kemerdekaan itu Gresik jadi bagian dari atau satelit dari kota Surabaya. Makanya tidak mengherankan jika dulu pabrik Barata itu yang di depannya Nippon Paint itu dulunya ada di Surabaya karena itu salah satu peninggalan Belanda ya. Pabrik yang memproduksi biji baja dan biji besi, olahan besi lah ya. Nah itu. Begitu juga banyak pabrik-pabrik yang lain yang kemudian berdiri karena adanya perubahan kontur kota Surabaya atau perkembangan kota Surabaya. Itu salah satunya. Kemudian tadi saya sebutkan ada, tapi sayangnya di Gresik ini selain sebagai kota industri yang sudah apa ya istilahnya sudah besar ya. Sebenarnya di Gresik itu UMKM-nya atau industri kecilnya jauh sebelum ada industri besar ini sudah tumbuh besar gitu. Berarti sebelum adanya industri, sebelumnya itu pas waktu zamannya kota santri itu pas dijulukinya. Ya, jadi ketika masuk era kolonial itu Gresik sudah dikenal sebagai kota pengrajin ya, pengrajin. Kota pengrajin, orang-orangnya itu banyak memproduksi kopiah semisal sarung gitu. Nah, hal inilah yang kemudian membuat apa istilahnya demografi ya, struktur penduduknya itu banyak yang menjadi pengrajin daripada menjadi istilahnya pekerja. Jadi lebih banyak istilahnya orang Gresik itu senang juragan gitu kan, dan punya mesali. Mesali itu tempat produksinya gitu. Apapun bentuknya, baik yang jahit tas juga menyebutnya mesali, yang buat kopiah juga menyebutnya mesali. Jadi semacam tempat produksinya. Jadi masyarakat kota Gresik khususnya
bahkan ke wilayah yang lebih ke selatan ya, itu kebanyakan memang memproduksi bahan yang kemudian dijualnya sendiri atau pengrajin istilahnya, bahan setengah jadi juga menjadi bahan jadi dan menjadi bahan yang bisa dijual gitu. Jadi bukan masyarakat yang menggantungkan pekerjaannya kepada sektor-sektor industri besar saja. Namun sayangnya dalam perkembangannya nanti industri-industri kecil ini gagal menjadi besar gitu. Karena tergantikan oleh keberadaan industri yang besar. lebih besar ya, industri manufaktur yang lebih besar itu yang terjadi. Nah, jadi ketika kedatangan dua industri besar ini yang memproduksi semen dan pupuk, kemudian merubah juga struktur kota Gresik ini. Jadi semisal contoh kenapa kemudian Bunder ya, wilayah Bunder ke Bomas itu dulunya kan termasuk wilayah Jaban kota ya istilahnya ya, kota yang ada di luar gitu ya, di luar pusat kota gitu. Karena salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Gresik dulu itu memindahkan terminal Bunder yang sebelumnya ada di Sentolang sini, McD itu loh. McD dulu terminal. Kenapa mau dipindahkan? Karena Gresik pada saat itu dilalui oleh jalan tol dan exitnya itu berada di exit ke Bomas atau kita kenal wilayahnya Bunder gitu kan. Kalau tidak dipindah ke sana maka akan menjadi kota yang mati karena tidak dilalui oleh transportasi massal. Nah, karena terminal itu dipindah di sana, maka kemudian membuat perkembangan kota ini semakin luas, memberi kesempatan yang ada di luar kota ini juga ikut berkembang. Itu salah satu penanda-penanda yang terjadi di Gresik. Mungkin kedepannya kita nggak tahu ya, nanti bisa kita obrolkan apakah pembangunan yang ada di Gresik ini juga memperhatikan hal tersebut. Salah satunya adalah memperhatikan faktor sejarah. Kenapa kok kemudian pelabuhan itu dibangun di kawasan Manyar? Oh, mungkin melihat fakta-fakta sejarah lah. Nanti bisa kita obrolkan lebih dalam. Oke, siap. Nah, mungkin Pak Al mau menambahkan Pak tadi dari pembahasannya dari Pak Wildan, dan tadi mungkin Pak Al bisa jawab nih Pak, peninggalan dari Giri yang pernah dihilangkan gitu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan itu. Ya, saya mau menambahkan itu dulu ya. Yang pertama itu sejarah-sejarah yang lebih sebagai penanda yang lebih ke belakang sebenarnya. Yang pertama di Gresik itu sebenarnya juga memiliki peninggalan masa dapat dikatakan purbakala gitu ya, atau prasejarah atau praaksara, yaitu adanya peninggalan Pithecanthropus mojokertensis. Meskipun namanya mojokertensis karena waktu itu wilayah Wiringin Anom, karena itu kan berada di Wiringin Anom. Nah, wilayah Wiringin Anom dulu pada masa kolonial itu merupakan bagian dari Mojokerto, sehingga disebut mojokertensis. Namun karena ada perubahan itu ya, perubahan demografi dan geografi, sehingga menyebabkan Wiringin Anom menjadi wilayahnya Gresik. Otomatis temuan prasejarah Pithecanthropus itu berada di Gresik. Meskipun sebenarnya garis namanya itu garis lapisan tanah ya, lapisan tanah yang digunakan peneliti untuk meneliti adanya praaksara itu melewati Gresik, yaitu di Gunung Kendeng. Nah, Gunung Kendeng itu salah satunya berada di wilayah Benjeng, kemudian Cerme, sampai nanti Driharjo. Nah, dari Gunung Kendeng ini juga nanti kita akan menemukan atau akan lahir sebuah industri yang dapat dikatakan skalanya juga lumayan besar, yaitu industri minyak bumi yang berada di wilayah Metadu. Itu pada era kolonial. Sebelum kolonial itu sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai sepengetahuan warga, yaitu sebagai pelumas atau sebagai lampu oplik. Nah, seperti itu. Sehingga ketika kedatangan kolonial dengan perkembangan pengetahuannya, maka diangkatlah sumber minyak itu sehingga menjadi industri yang waktu itu pusatnya berada di Wonokromo, daerah Surabaya. Nah, kemudian yang kedua masalah industri ya. Namun sebelum industri mungkin saya menjawab tentang Sunan Giri dulu. Ya memang Sunan Giri dulu itu bahkan salah satu gubernur jenderal terkenal di VOC yaitu Jans Pieterszoon Koen itu menyebut Giri sebagai musuh utama. Namun
sebutannya JPKON ya, itu ada 3 wilayah yang menjadi musuh utama VOC yang harus dihancurkan. 2 wilayah itu adalah Gresik dan Giri. Jadi Gresik dan Giri adalah 2 wilayah yang sejak VOC itu sudah dimusuhi dan harus dihancurkan. Itu yang pertama. Karena apa ya? Yang pertama itu mereka mencampuri urusan perdagangannya VOC, mengganggu banget gitu loh. Yang kedua, mereka mengganggu orang-orang asing ya, kolonial ya, VOC. Pada waktu itu kan bukan, mereka nggak menyebut kolonial dan sebagainya ya, orang VOC atau orang Belanda. Mereka mengganggu orang Belanda yang ada di Gresik, yang membuka kantor cabangnya, kantor VOC-nya. Itu diganggu oleh orang-orang Giri. Dan juga mereka menampung orang-orang yang dapat dikatakan para pedagang yang disiksa atau mendapat dampak negatif dari kedatangan VOC. Itu ditampung di Giri juga. Sehingga otomatis Giri menjadi musuh yang tidak bisa didiamkan. Kemudian dilanjutkan, politik-politik Giri itu memang selalu mengerikan ya. Untuk melawan dominasi VOC itu memang prinsipnya meskipun dihancurkan berkali-kali, meskipun seperti serangan terakhir itu 1680-an mungkin ya. Serangan terakhir itu, kemudian terakhir itu mengatakan bahwa sampai titik darah terakhir mereka akan tetap mempertahankan Giri. Jadi itulah mungkin ya yang mengapa Giri itu harus singkirkan seperti itu. Nah, selanjutnya masalah industri. Oke, memang seperti yang dikatakan Pak Wildan tadi, ada banyak industri-industri kecil yang berada di Gresik ya, sebelum adanya industri besar. Nah, seperti di wilayah selatan itu ada industri sarung. Nah, yaitu Tuan Mualim. Kemudian ya itu milik ya meskipun pemiliknya itu orang asing, tapi beliau itu seperti pribumi karena juga menghidupi dan mengubah tatanan ekonomi terutama bagi warga Cerme, Benjeng dan Balopanggang. Itu mereka sangat membekas ya ingatan tentang Tuan Mualim karena bangkrutnya itu setelah kemerdekaan. Jadi masih membekas. Kemudian kita tahu di Kemasan juga ya kan. Kemudian ada pabrik kopi ya. Dan jauh sebelum itu pada era Giri kita memang sudah terbiasa sebagai pengrajin ya. Seperti pengrajin pelana kuda. Kenapa kok ada pengrajin pelana kuda? Karena Gresik pada masa-masa perdagangan internasional dulu, perdagangan yang jaringan internasional rempah terutama, itu Gresik menjadi salah satu pelabuhan yang paling besar lah, sangat besar. Paling sibuk juga ya? Paling sibuk juga, selain Malaka gitu. Selain Malaka dan juga Banda serta Banten. Dan Gresik memang punya ciri khas produk, yaitu menyuplai barang-barang dari daerah-daerah, kemudian ditaruh di Wajan Gresik. Jadi mereka nggak menghasilkan memang. Salah satu produknya itu kuda. Karena ada kuda, mereka butuh pelana. Sehingga otomatis warga Gresik menjadi pengrajin pelana. Itu salah satu contoh dari dampak adanya jaringan. Dan salah satu rempah yang paling dikenal pada waktu itu sebagai khasnya Gresik adalah lada. Iya, lada. Nah, kemudian mungkin kemudian pada masa Raffles pelabuhan Gresik menjadi salah satu pelabuhan atau bandar yang utama atau prioritas pada era Raffles. Jadi di Raffles dulu itu saya ingatnya 3 ya, saya lupa. Kalau nggak salah ada 4 atau 5. Saya ingatnya 3 bandar yang menjadi prioritas Raffles dan mendapatkan hak atau peraturan khusus. Yang pertama yaitu Jakarta atau Batavia, Semarang dan juga Gresik. Ya, jadi ada peraturan-peraturan khusus istimewa yang diberikan oleh Raffles kepada pelabuhan-pelabuhan ini. Ini menandakan bahwa Gresik di era manapun itu penting dan sangat penting memang. Bahkan diakui oleh banyak kalangan ya pada waktu eranya kolonial dan juga Raffles. Salah satu ya kalangan dari peneliti yang paling dikenal oleh warga Gresik mungkin ya Tom Pires itu dari Portugis. Meskipun juga nanti ada Serrao
Serao dari Portugis yang menikahi orang Jaratan dan sebagainya. Kemudian masalah kedatangan Islam ya memang ada itu tadi ya, ada keterlibatan lah dengan Fatimah, kemudian ada dari Nyi Ageng Pinate, kemudian nanti muncul orang besar namanya Maulana Malik Ibrahim yang sebelum Pinate, kemudian ada dua bersaudara yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat dan juga Raden Santri. Nah, kemudian nanti baru muncul Sunan Giri beserta penerus-penerusnya. Nah, itu menandakan Islamisasi dan zona ya, bukan zona ya. Kultur Islam di Gresik memang sangat kental banget dan banyak sekali jejak-jejaknya, baik tokoh-tokoh besarnya juga banyak. Nah, kemudian kita masuk ke era kemerdekaan. Memang agak disayangkan memang masalah Gresik ini, karena era kemerdekaan memang Gresik seolah redup karena menjadi bagian dari Surabaya. Sengaja dihapus. Nah, mungkin ya sengaja dihapus. Ya memang salah satunya sengaja dihapus untuk membesarkan Surabaya, itu salah satunya mungkin ya. Padahal pada era kemerdekaan itu Gresik menjadi salah satu daerah penopang perang 10 November yang paling penting. Salah satunya perangnya yaitu terjadi di Gelora Joko Samudro sekarang ini, yang dulu menjadi Gunung Lengis, yang dulunya adalah Gunung Lengis. Nah, jadi apa ya? Sampai era kemerdekaan pun meskipun sengaja dihapus oleh kolonial untuk mereduksi ya atau mengurangi kebesaran Gresik, seperti tidak hanya Gresik, Sedayu juga direduksi sedemikian rupa. Namun kebesaran Gresik memang tidak bisa hilang, memang tetap saja besar seperti itu. Mungkin itu sih. Oke. Terima kasih Pak Al, Pak Wildan sudah menjelaskan tadi kisah dari awal kolonial sampai juga kemerdekaan. Dan ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari perkembangan yang Gresik kita tahu nih Pak, yang berwarna-warni dari warganya, terus habis itu bangunannya dan lain sebagainya. Ini hal apa nih Pak yang berhubungan dari masa lalu, yang kayak peninggalan masa lalu sampai sekarang ini kayak berhubungan apa gitu Pak? Ada peninggalan apa tersendiri gitu? Khasnya mungkin gitu ya. Yang masih dilacak dan masih dinikmati gitu maksudnya. Monggo Pak Wildan dulu. Saya dulu Mas. Iyalah. Tentu pelabuhan ya, nggak bisa dipungkiri. Pelabuhan menjadi sebuah kawasan yang ya kita harus ya mungkin dulu atau masih mungkin sekarang ya kita masih meremehkan bahwasannya laut adalah pemersatu. Dan sebenarnya itulah yang ada di Gresik. Jadi pelabuhan inilah yang menjadi pusat pertukaran apapun, ilmu pengetahuan, kebudayaan, barang dan perdagangannya tentu, yang sampai hari ini tetap kita rasakan. Jadi ya tadi memang ada mungkin ini sedikit melebar ya. Ada pendiksian yang berubah. Misal saya contohkan tadi, kita sering mendengar kalau dulu orang itu menyebutnya bandar itu selalu identik dengan pelabuhan ya, sesuatu yang positif. Tapi tentu sekarang kalau kita hanya mendengar kata bandar, pasti ini efeknya negatif. Jika bandar narkoba, bandar judi, itu salah satu bagaimana stigma itu dibangun. Ya. Jadi kita sering mendengar bahwa pelabuhan itu tempatnya orang jahat, karena perputaran uang yang begitu cepat, banyak perompak dan lain-lain. Padahal pelabuhan itu kalau kita mau menelusuri jejaknya itu sebagai awal mula dari sebuah pengetahuan ya. Kapal berhenti, misal dari Banda Neira berhenti mau ke Malaka, berhenti di Gresik, membawa pengetahuan soal bagaimana mengelola rempah, ilmunya diserap oleh orang Gresik, barangnya diproduksi, kemudian baru dibawa ke Malaka. Orang Malaka mau ke Banda Neira, singgah dulu di Gresik, membeli kebutuhan untuk melaut, ya tentu orang Gresik akhirnya produktif. Nah inilah yang kemudian harus kita manfaatkan. Jadi masyarakat Gresik tidak hanya menonton arus distribusi barang, harus juga terlibat di dalam itu. Dan salah satunya di pelabuhan itu kalau jejaknya dan masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kemudian makam-makam Waliwowo ya, nggak bisa dipungkiri tiap tahun. Semisal kalau ini nggak ada pandemi pun sangat ramai dikunjungi oleh peziarah. Setidaknya ini menjadi perkenalan kita bagi masyarakat di luar Gresik. Jadi saya kadang juga bagaimana sih mengukur kota ini maju atau Gresik ini maju ketika saya tanya
kamu tahu Gresik? Oh ya tahu. Ya ada semennya itu kan lah. Bagaimana kita menghilangkan itu bahwa Gresik tidak hanya ada semen, tidak hanya petro gitu. Jadi ada hal lain yang kemudian mereka paham. Oh Gresik itu tempatnya makam Sunan Giri gitu. Nah, ini yang harus ya mungkin konsepnya nanti ke depannya bagaimana memperkenalkan fakta-fakta sejarah ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Dan memang Gresik ketika era kolonialisme atau ketika Hindia Belanda kemudian masuk ke awal-awal kemerdekaan itu mengalami hal yang saya perlu penelitian lebih lanjut ya. Kenapa kok memang sengaja selain fakta-fakta bahwasanya Gresik ini bagian dari Giri ya. Kenapa sengaja dihilangkan dalam arus sejarahnya gitu. Kenapa harus dihapus status kabupatennya dan kemudian menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya? Ini yang harus kita lacak, tanggung jawab saya Sejarawan. Mas Ali ini ya, tanggung jawab sejarawan menemukan fakta-fakta kenapa kok pada akhirnya Gresik dihapus itu. Nah, Kalau alasannya paling sederhana karena pelabuhannya sudah tidak produktif. Saya rasa tidak ini. Sengaja tidak diproduktifkan mungkin ya. Mungkin. Hanya menjadi pelabuhan rakyat atau kapal-kapal kecil gitu. Tapi kalau kita mau meneliti lebih lanjut tentu ada hal-hal yang kemudian tidak boleh tumbuh dari Gresik ini gitu. Itu kalau ngomong kita Gresiknya ya wilayah kota gitu. Kalau kita mau melebarkan lagi itu semisal ke Bawean dalam perubahan arus maritim Indonesia, orang Bawean itu bisa dilacak sampai Singapura, sampai Malaysia. Bagaimana diaspora masyarakat Bawean di sana. Ini menandakan bahwasanya orang Gresik ini salah satu cirinya adalah berani keluar dari daerahnya. Dan itu saya belajar dari orang-orang Bawean gitu. Jadi di Malaysia, di Singapura itu sudah banyak komunitas Bawean. Kalau Bawean di sana, di Singapura dan di Malaysia itu. Ini menandakan bahwasanya baik yang ada di daratan, di Gresiknya atau di kepulauan di Bawean itu sama-sama memiliki keberanian dalam apa istilahnya untuk berjuang hidup ini. Nah itu sih mungkin bisa ditambahi Pak Al. Gimana Pak? mungkin saya hanya menguatkan ya. Oke. Jadi yang pertama adanya pelabuhan atau bandar ya. Bandar. Meskipun oleh masyarakat bandar mungkin disebut sebagai ya katanya tadi Konotasi negatif ya kan. Padahal bandar itu berarti yang apa ya ya agak beda memang dengan pelabuhan secara istilahnya. Nah, keberadaan bandar Gresik ini melahirkan adanya heterogenitas ya atau keberagaman masyarakat. Nah, keberagaman masyarakat karena banyak sekali itu masyarakat atau bangsa ya dari daerah manapun itu karena Gresik merupakan arus dalam jaringan internasional, maka mereka juga singgah ke Gresik, nah, gitu. Kemudian karena adanya masyarakat yang heterogen melahirkan adanya kebudayaan-kebudayaan dan juga adat tradisi yang begitu banyak sekali. Nah ini mungkin bisa menjadi titik atau ciri khas ya yang bisa kita gali kemudian menjadi sebuah hal yang membanggakan bagi kota Gresik. Kemudian yang kedua ya ada keterlibatan dari Trah Giri, kemudian garis keturunan Giri dan sebelumnya yaitu Nyageng Pinate. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Al, Pak Wildan. Mungkin itu saja penjelasannya karena kita akan bertemu di lain waktu lagi. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan nih, menyimak bersama-sama perbincangan Ina dengan Pak Al dan Pak Wildan membahas tentang dinamika identitas kota Gresik yang tadinya dari kota industri, kota santri, terus ke kota industri dan juga kota pariwisata. Itu kan kita sudah menyimak bersama nih bagaimana proses perjalanannya. Nah mungkin dari sini kita berharap ya semoga kota kita, kota Gresik kita tercinta ini semakin budayanya semakin diingat-ingat lagi lah sama generasi muda ya. Jangan ditinggalkan dan juga semakin dicintai lagi karena habis ini tanggal 9 Maret 2021 nanti kita akan memperingati hari jadi kota Gresik. Semoga Gresik semakin sukses, semakin maju dan jaya. Mungkin itu saja dari kita semua. Kita tutup, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al, terima kasih Pak Wildan. Oke, Terima kasih.